Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang saya ada di Ngrombo dan sekarang saya ketemu dengan Pak Sumardi. Ya. Kok Pak Sumardi ini maksudnya apa nih, Pak? Nah, itu cuma pemberian dari orang tua. Orang tua. Umurnya berapa, Pak? Saya sekarang 54 tahun. 54 nih. Ya. Nah, Pak, saya pengen tahu, ini kan sak desa itu hampir jadi pengrajin Iya. gitar. Ya, betul. Itu awal mulanya gimana? Bapak itu kan ketua paguyuban ya? Ya, saya yang dituakan lah Wih, di sini untuk dituakan. gitar. Sebenarnya usianya yang lebih tua ada, tapi memang kami dipandang dari pemerintah maupun teman-teman UKM itu saya yang disuruh ngampu lah. Istilahnya paguyuban di Desa Ngrombo ini saya yang. Jadi gini, untuk sejarah tentang gitar di Ngrombo itu di awal tahun 60-an itu kan masyarakat kami, warga kami itu ada yang dulu kan mencari kerja itu sulit. Nah, kebetulan ya ke Solo itu di sana ada yang namanya Pak Parno, itu produk gitar, tempatnya di Danukusuman, sehingga masyarakat kami itu bisa belajar. Jadi dulu tidak mencari kerja, belajar, belajar di sana dan diterima. Nah, sehingga dari situ Waktu itu nggak bayar ya, Mbak, belajarnya? nggak bayar, tapi memang dulu itu yang penting bisa ikut belajar dan dikasih makan itu sudah senang. Enggak, misalnya gaji itu belum memikirkan. Dan itu pada saat itu ya masih ada yang jalan kaki dari sini. Kemudian dengan perkembangannya waktu di sana kan membutuhkan tenaga lagi, sehingga mengajak teman, tetangga dan saudaranya. Nah, kemudian Tahun berapa itu? itu sekitar tahun 67. 67 berkembang hingga tahun 70-an itu ya biasanya kan dengan adanya produksi sehingga permintaan kan meningkat. Nah, sehingga dari situ maka yang bekerja di sana itu di rumah nyambi. Nyambi dalam arti nanti nyetaknya di sini, sehingga nanti jadi dibawa ke Solo, diproduksi di sana. Kemudian setelah itu yang namanya masyarakat itu kan ingin tahu itu ada, itu membuat apa kok di rumah kayu lapis di pasah sehingga dibentuk-bentuk kan. Pada saat itu kan juga ya gitar itu kayak apa atau kan belum tahu, sehingga masyarakat otomatis tertarik dengan itu sehingga ikut belajar juga di sini. Nah, sehingga berkembang ya, kemudian dari tahun 80-an itu sudah produknya sudah di sini sudah cukup. Ada beberapa orang belum. Jadi baru alih. Kalau awal dari tahun 67 itu sampai akhir tahun 70-an itu masih politur. Produksinya politur yang pakai seperti itu. Kemudian di awal tahun 80-an itu ada yang sudah produknya Duko, melamin, sehingga produknya lebih meningkat, lebih bagus, sehingga pasarannya otomatis yang lebih berkembang. Nah, sehingga dari situ karena gitar itu memang membutuhkan banyak tenaga. Misalnya ada orang yang ikut 2 tahun, punya kemampuan kan, SDM orang itu berbeda-beda. Dia berdikari sendiri, berkembang, tambah lagi UKM-nya. Kemudian berkembang lagi, sehingga ya di tahun antara 80 sampai 90 itu sudah dari generasi muda ini tertarik. Karena memang ya mau tidak mau ternyata gitar itu profitnya ada, penghasilannya cukup lah untuk saat itu. Nah, kemudian di tahun 90-an banyak yang melirik, bahkan yang notabene sarjana itu yang memasarkan. Nah, sehingga pada saat itu sudah berkembang. Jadi gitar ini di sini bukan karena kemampuan dia produksi, tapi karena dia punya modal. Sehingga banyak di antara saudara-saudara kami pelaku ekonomi kreatif di gitar ini ya karena modalnya. Jadi
nanti tentang produksi, sudah nanti tenaga lah, kita ngambil tenaga yang terampil, tenaga yang sudah bisa. Nah ini istilah jadi bos. iya, jadi bosnya. Pak, jenengan itu ketua paguyuban gitar gitu atau UMKM? Kalau saya di sini di sekupnya desa itu saya paguyuban pengrajin gitar. Perannya apa Pak paguyubannya itu Pak? Ya di sini memang banyak sekali, ya terutama memang kami selain ketua paguyuban, kebetulan kami kan di Sukoharjo ini dibentuk klaster gitar amanah. Nah kebetulan saya sekretarisnya. Di sekupnya itu kabupaten. Sudah kabupaten ya. SK-nya Pak Bupati. Kami mendapat SK itu di tahun 2012. Emangnya ada di desa lain yang mungkin non sewu lebih apa istilahnya lebih besar dari sini Pak? Yang pengrajin gitar. Kalau di kampung lain yang sewilayah Sukoharjo itu yang berdampingan Mancasan. Oh Mancasan. Itu berdampingan dengan Desa Ngrombo. Sama kayak di sini kondisinya. Ya, kondisinya hampir sama. Karena memang tekstur masyarakatnya kan tidak beda jauh. Itu saling tular gitu. Saling menularkan. Nah kebetulan saja memang di tingkat kewilayahan kabupaten kedinasan itu yang sering ya mendatangi undangan itu memang ya kebetulan saja namanya itu yang muncul di Ngrombo. Ya meskipun kami waktu ada pelatihan tuh kami ngambil dari masyarakat Mancasan, kami ajak misalnya ini dari dinas misalnya ada pelatihan untuk produksi butuh berapa pelaku ekonomi kreatif, memang kami ngambil, oh ya nanti kami ambilkan dari desa lain misalnya 5, dari desa Ngrombo 10 atau berapa, itu tuh memang kami sering misalnya tentang kalau gitar itu kan atau pelaku ekonomi kreatif itu kan kelemahannya di manajemen. Iya. Nah manajemennya kan kadang-kadang masih manajemen rumah tangga. Iya, manajemen keluarga. Nah manajemen keluarga itu sering diadakan pelatihan itu memang kami ya itu sangat mendukung sekali. Sangat mendukung dalam arti untuk bagaimana gitar ini bisa berkembang antara yang namanya harta untuk keluarga sama aset untuk produksi itu ya harus imbang. Nah, pilah sehingga wah ini yang penting enak di TC pakai nanti ternyata bobol produksi ya itu memang kelemahan dari UKM ya semacam itu. Ada berapa istilahnya kepala keluarga gitu Pak di desa ini yang jadi ya kalau di sini itu yang menjadi pelaku ekonomi kreatif itu di atas ya 212-an dari warganya berapa? Dari desa kami, desa Ngrombo. Iya, satu desa berapa kepala keluarga? 212 UKM lebih. 200 dari semua keluarga, kepala keluarganya berapa? Itu dari kepala keluarganya, kemudian dari masing-masing pelaku UKM itu ada yang tenaganya itu ya minimal 3 lah. Berarti hampir semuanya jadi pengrajin, Pak? Kalau di sini kepala keluarganya di desa kami itu kan ada ya sekitar 1.100 lebih. Oke. Itu satu desa. Pak, produksinya itu rata-rata kalau jaring-jaringan sendiri Pak, dalam satu bulan itu bisa berapa produksinya Pak? Gini, kalau Manggitar di hitungan produksi itu memang kami biasa di pelaku ekonomi kreatif atau UKM itu mingguan Mas. Mingguan? Ya. Jadi kami mingguan ya dengan akumulasi perhitungan memang kami karena mengandalkan tenaga kerja. Ya target kami satu tenaga kerja itu dalam satu minggu minimalnya dapat 18 biji. Berarti tinggal kami mengalihkan. Karena itu jadi satu orang dia ditarget. Ya ditarget dalam arti itu kan kelompok. Jadi tidak satu orang ini membuat sendiri sampai jadi enggak. Itu hukumnya misalnya saya punya tenaga 3 berarti 4 dengan saya. Praktis kami dalam
1 minggu itu ya dapatnya 5 lusin, 60 biji minimal. Itu hitung-hitungan untuk penghasilannya. Oh, yang punya usaha istilahnya bose cilik ya itu pangan. Tapi kalau nanti di bawah itu sudah untuk kos saja habis nanti. Rata-rata dari gitar ini mereka bisa nyekolahkan sampai kuliah gitu ya Pak? Betul. Jadi memang awalnya dari pemula itu kebanyakan drop outan sekolah. Masya Allah. Yang awal-awal. Nah, sehingga ini masalahnya ini. SDM-nya kan memang banyak yang kurang, awalnya itu ya kurang bagus lah karena memang basicnya di situ. Nah, setelah berkembang ternyata dari gitar itu kok bisa menabung, bisa ya, meskipun dulu itu sebelum reformasi ya Mas. Ini kembali lagi ke 97 ya Pak? Ya, itu gitar itu efektif dalam 1 tahun 8 bulan. Jadi dulu tuh 8 bulan tuh bagus, pasaran, efektif. Nanti yang 4 bulan tuh vakum. Rata-rata begitu terus setiap tahun? Iya dulu. Misalnya gini, waktu tahun ajaran baru. Oh. Itu kan uang yang masyarakat umum miliki fokus untuk nyekolahkan anak. Kemudian Lebaran, tahun baru. Nah di situ kadang-kadang memang yang 8 bulan itu maksimal kita kerja, bisa nabung. Dari 4 bulan yang vakum itu kadang-kadang apa yang bisa dibeli di waktu lancarnya ya dijual untuk makan. Selain, nah setelah reformasi itu ya kami sendiri memang ya gimana ya, kadang-kadang kami mikir kok setelah reformasi kok memang pasaran gitar ini stabil terus, bahkan cenderung meningkat. Kenapa emangnya? Ya kami sendiri memang nggak begitu memikirkan itu, tapi kelihatannya ya memang setelah reformasi itu semua lapisan masyarakat itu sudah mengagendakan atau mengalokasikan anggarannya jauh-jauh saya kira. Jadi memang kadang-kadang kerja ini 24 jam. Jadi misalnya kami teman-teman ini saudara saya. Iya, kami punya tenaga yang harian itu nanti ke sini pulangnya bawa kerjaan lemburan. Jadi kebanyakan karena target tadi ya Pak ya? Iya, karena target. Allah pokoknya ditarget, jadi selesai ini kudu targetnya selesai. Meskipun toko itu enggak narget Mas. Toko itu kalau kami sudah punya toko A misalnya, yang kami kirimkan ada 3 produk, itu ngalir terus. Jadi kami kirim. Jadi selama ini sebenarnya sebelum pandemi ini kami enggak punya misalnya barang nganggur di rumah jadi, itu enggak ada. Jadi berarti apa? Setiap kali produksi selalu habis terus? Iya, itu sudah barang itu masih ini misalnya masih mentah, itu nanti sudah ada alokasinya, ini nanti ke toko A, yang ini ke toko B, yang ini ke toko C. Dan itu hampir semua toko di sini begitu? Hampir semua pelaku ekonomi begitu. Memang rata-rata non sewu penghasilannya itu sampai berapa non sewu? Ya kalau gitar itu kalau diambil per pieces kan tidak bisa Mas, jadi kami mengambil persentase Mas. Dari gitar itu memang ya maksimal 20% lah. Kita dapat misalnya ini harga 400, 20%-nya dari 400 itu sudah kita ambil kosnya. Nah, matang lah gitu loh ya, itu bersih. Maksimal. Memang harganya berapa tuh rata-rata gitar itu? Ya macam-macam. Kalau yang kayak gini, yang kayak gini 400-an, ini yang gede 600. Bedanya apa Pak? Bedanya ini bahannya ya meskipun ini sama-sama kayu lapis, tapi yang ini pakai spruce. Spruce ini kayu lapisnya kami masih impor dari Taiwan. Memang di Indonesia tidak ada yang bisa mencukupi, memenuhi? Sebenarnya di Indonesia itu ada Mas, tapi memang produk-produk yang semacam itu kan itu produk unggulan. Ya bukan unggulan, memang gitar itu kan awalnya bukan dari Indonesia kan tidak ada. Nah, sehingga itu kayu lapisnya itu ukurannya sudah seukuran itu. Jadi lebarnya 50, panjangnya cuma 60. Sudah dibuat sedemikian rupa. Memang itu
emang didesain untuk gitar. Oh. Nah, kalau Di Indonesia kayu lapisnya kan, gelondongan. nah kayu lapis ya ukuran 120 per kali 224. Oh, kegedean. Nanti kan motong-motong. Apakah akan mempengaruhi suara dan kualitasnya? Sangat mempengaruhi. Wow. Jadi kayu lapis yang dari Taiwan itu memang tekstur kayunya berbeda. Namanya spruce itu memang itu nama kayu. Teksturnya padat dan nyaring suaranya. Nah, terus yang membedakan harga selain itu apa, Pak? Juga karena yang nama juga bisa membedakan harga, kemudian dari bahan baku. Bahan baku akan menghasilkan suara yang berbeda. Berbeda juga. Oh, bahan baku. Banget, kerasa? Iya, terasa. Ya, saya baru tahu. Nah, kalau di Indonesia berarti non sewu, Pak, tanpa ada maksud apapun. Kalau yang dari bahan dari Indonesia, kira-kira harga yang paling maksimal bisa terjual harga berapa? Ya sebenarnya dari Indonesia itu juga banyak, Mas. Cuma kreasi ataupun bagaimana pelaku UKM itu ya istilahnya berinovasi. Seperti ini. Ini itu sebenarnya semuanya Indonesia. Ini rosewood, ini Indonesia. Sonokling, bahasa Jawanya. Ini depannya ini spruce. Spruce ini bukan kayu lapis tapi ini solid. Kayu itu yang kami tipiskan. Itu sebenarnya alas atau hutan di Indonesia itu ada. Oh. Ini tapi maple. Itu tadi ya Pak masalahnya. Ini tuh jadi desain untuk kita. Jadi tidak motongi dewi dan sebagainya. Ini maple. Maple ini hutan di Indonesia ada, tapi karena bahan bakunya untuk gitar ini mendatangkan dari Kanada. Jadi memang perbedaannya cukup, tapi semuanya sebenarnya Indonesia itu ada. Kalau gitar yang ini jadi jenengan sisi jenengan yang Bapak produksi itu berapa persen yang produksinya masih dari luar negeri, Pak? Kami ya maksimal 30%. 30% dari luar negeri. Iya. Karena seperti ini. Ini semurah apapun Indonesia belum bisa membuat. Wah. Dulu pernah kami sering ada kunjungan, bahkan waktu itu yang saat sekarang masih menjabat di Bugatti itu kan selaku Dirjen Perindustrian Pusat, itu ke tempat kami diundang di hotel sudah, itu pernah kami menyampaikan, Bu, kami itu punya teman UKM itu produksi dalam 1 hari waktu normal ya Mas, di antara desa kami Ngerombo dan Mancasan itu setiap hari kami bisa mengirim gitar itu 600 biji dalam 1 hari ke luar negeri, Pak? Ya nasional ya. Nah itu saya sama tanyakan, apakah tidak ada istilahnya salah satu badan usaha milik negara atau apa itu yang tertarik untuk membuat ini. Namanya apa Pak ini, Pak? Setelan. Ini Dreyer. Dulu itu pernah Mas, kami di tahun ya sekitar tahun awal 90-an itu kami merakit. Kan ini datangnya dari Taiwan, Jepang, Tiongkok, Jerman yang bagus kan tingkatannya. Itu pada saat itu kami merakit, ambil besinya dari Batur, kan terkenal itu. Nanti di sini kan ada kuningan seperti Dreyer, itu kami mengambil dari Surabaya. Itu baru kami mengumpulkan bahannya itu untuk beli, merakit satu setel untuk beli itu dapat 3. Ini masalah besar ya ini. Ya. Kemudian ini itu dari Bandung, itu cuma cukupan saja dawainya, senarnya ini. Kalau nanti sudah sampai ke konsumen, dia tidak akan puas, belinya yang lain. Orang bisa merasakan ya Pak? Bisa, namanya dawai ini kalau yang bagus itu suaranya relatif empuk, ke tangan sini tidak sakit Mas. Wow, apa tangan peloro kabeh. Gitu. Terus ini Pak, peran pemerintah apa Pak terhadap paguyuban ini atau UMKM ini? Ya, kalau pemerintah sebenarnya sudah cukup juga ya. Kami dari dinas-dinas yang terkait dengan
UKM khususnya pengrajin gitar itu kan ada beberapa dinas pariwisata, dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, tenaga kerja. Itu memang kami selalu bersinergi. Memang kebetulan dari saya waktu kecil, ya kebetulan saja memang di Pernah sini kecil juga, Pak? yang menjadi boom itu paman saya. Itu kan kalau ya sekitar tahun 80 itu kalau usahanya berkembang itu kan dinas meliriknya kan cuma ke situ. Nah, saya itu yang sering memang suruh mewakili. Ini ada pelatihan, kamu datang. Sampai sekarang itu jadi kepala dinas di Sukoharjo maupun kabitnya itu kalau butuh apa-apa, misalnya, oh ini Mas Mardi, saya ada program gini, itu langsung ke kami. Terus akhirnya jadi ketua paguyuban. Tapi waktu itu Pak Non Sewu, di awal-awal Mas muda itu kan jelas sudah pengrajin juga. Iya. Apa waktu itu memang jenengan paling lincah? Apa memang produksinya paling gede atau gimana sih memangnya? Kalau untuk kedinasan itu sebenarnya bukan itu. Ya karena terbawa itu. Terbawa dari awalnya yang sering itu memang kami yang ditampilkan dalam arti oh ini ada pelatihan manajemen, pelatihan ekspor impor, itu juga itu tidak cuma khusus gitar, itu seseluruh raya. Dan kadang-kadang kami juga agak sedikit kurang pede. Masalahnya yang mengikuti itu CV, PT, usahanya memang relatif sudah. Ini cuma gitar, nah tapi ya, cumanya itu jadi luar biasa. Iya, cuma gitar gini kalau waktu saat itu kami ada perkenalan antar UKM itu ya kaget. Gitar Mas. Nah kan pada saat itu juga masih asing juga kan gitar. Pak pernah dikirim kemana Pak, ke luar negeri Pak? Kalau Indonesia mesti wis kabeh. Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke sudah. Itu kami untuk ekspor itu kemarin ada rekanan. Udah ekspor istilahnya, bukan dibeli bijian dikirim itu enggak. Kami pernah ekspor itu dengan rekanan itu di sebelum reformasi. Kami kok mengatakan sebelum Pak? Ya karena di tahun-tahun 95 hampir sampai pertengahan 97 itu kami habis itu ya karena sesuatu hal yang mana kami harus lebih belajar lagi. Ini kami ke Yunani. Itu Yunani. Ke Yunani, Papua Nugini itu sudah kontaineran. Kami sudah ke sana, tapi yang namanya ekspor itu kan bahan bakunya harus standar. Nah, jadi memang kami merasa bahan baku kami itu belum bisa standar. Ya ada beberapa kendala itu pasti. Tadi masalahnya. Nah, sehingga sampai sekarang pun sebenarnya dari dinas itu gimana Pak ini ekspor? Secara produksi kami mampu Pak Bu dari dinas saya gitu kan. Tapi untuk bahan baku mohon maaf kami belum bisa ya istilahnya memenuhi ya karena pada tahun 88 sampai ya hampir 90 kami belajar di Osmond, gitar Osmond Bandung. Itu kan di sana pabrik dan produknya semuanya ekspor. Tidak ada yang di luar di sini itu yang paling murah. Pada saat itu gitar di tempat kami di sini harganya itu 15.000. Di sana yang paling murah itu sudah 87.500. Nah, tapi mengenai pasar bagaimana waktu itu? Pasar kalau di sini meskipun lokal itu cukup ramai juga. Ya. Jadi memang pasarnya gitar itu ya tidak ada istilahnya berkurang, itu tidak ada meskipun UKM-nya tambah. Itu misalnya saya waktu itu karyawan saya cukup ya kadang-kadang sampai di atas 10, tapi kan sudah bisa buat sendiri. Nah memang uniknya di gitar itu tidak ada persaingan. Uniknya ya saling kekeluargaannya itu masih erat. Misalnya saya membuat si A yang notabene kerja saya minta izin, Mas Pak ini saya mau
belajar. Itu nanti cara belajar itu nanti produknya yang menjualkan saya. Oh, Nah, luar setelah biasa. dia laku, ya udah kami ketemukan sama toko-toko itu. Ini ada keponakan saya produksi, saya suruh nyontokkan. Udah kalau dia terima ya udah dia masuk aja. Jadi Dia nggak merasa rugi? tidak ada. Memang ya karena faktor kekeluargaan, kedekatan emosional. Jadi tidak ada. Misalnya ini satu rumah ini buat sana buat. Kok persaingan itu dalam arti persaingan yang, tapi kalau persaingan pasar pasti ada. Persaingan pasar itu pasti ada. Karena ya itu tadi dilihat dari sisi kualitasnya. Putranya berapa, Pak? Saya 4. 4. Ya. Sudah yang paling besar sekarang Sudah menikah. menikah. Ya. Pendidikan terakhir Pendidikan terakhir SMA. SMA, kerja sudah. Ya sekarang ini masih membantu saya. Oke. Dari usaha gitar itu sudah bisa untuk mencukupi keluarga. Alhamdulillah. Ya kebetulan kami berasal dari keluarga besar. Oh. Saudara saya itu 9, saya yang nomor 2. Dan rata-rata di desa ini saudara-saudara itu sudah bisa hidup dari pengrajin gitar. Iya. Kira-kira setelah itu ada nggak yang kemudian terus dia bekerja selain jadi pengrajin gitar, itu banyak nggak, Pak? Ya setelah dari pengrajin itu bisa mensekolahkan anaknya sampai sarjana, ya otomatis bekerjanya sesuai lah dengan pendidikan formalnya. Kalau penjenengan bisa gitar juga, Pak? Ya kalau gitar itu memang ini kelemahan pelaku pengrajin. Itu misalnya nanti Mas Bambang ya, ketemu dengan 20 pengrajin yang membuat gitar, itu satu yang bisa itu belum tentu ada. Memang fokus kami produksi. Nah terus kalau misalnya kalibrasi dan sebagainya gimana? Ya itu kan kami ada orang khusus? Ya misalnya ukuran-ukuran ini kan sudah, kalau cuma nyetem standar ya, do re mi fa sol la si do itu memang bisa lah. Jadi awal kalau gitar yang suruh misalnya genjrengan yang itu ya ada, tapi memang fokus kami memang tidak untuk memainkan musiknya. Kalau saya misalnya mau beli gitar Bapak, Ya. Apa alasannya saya beli gitarnya yang murah atau yang mahal, gimana kira-kira alasannya apa? Gini, kalau pembeli memang kadang-kadang kami bertanya, ini untuk siapa? Oke, misalnya saya lah tinggal sampel. Pemula. Ya, pemula memang kami. Sing aku juga belum bisa. Ya, kami tawarkan harga yang menengah ke bawah. Oh gitu. Ya. Kenapa? Ya karena memang untuk belajar. Belajar itu nanti ya dia ada mungkin maksimal kebosanan itu ada. Oh, atau dia begitu wes ngerti, wes bisa. Oh, iki kurang, ono kurangannya, dia akan upgrade gitu. Dia akan, wah, gitarnya misalnya dia masih minta kepada orang tuanya, Pak ini gitar rapi nak, aku iso tukokne sing lebih baik. Itu pasti. Secara naluri itu kok enak ya? Dikondisi kancane, oh kuwi iki gitare ora iso ngono iki, ganti liyane gitu ya. Iya, emang. Tapi standarnya memang akustik kayak gini Pak panjenengan. Kalau dulu saya pernah fokus ke elektrik. Tapi maksudnya yang elektrik itu yang bisa disambungkan sama. Iya, kami memang gitar elektrik, yang gitar misalnya bass melodi itu kami itu pernah ya di Ngronggo ini dulu saya cukup lumayan, tapi berkembangnya waktu elektrik jalan, akustiknya jalan. Elektriknya saya kewalahan. Oh, kenapa? Karena elektrik itu meskipun produk untuk membuat gitarnya itu relatif singkat, tapi untuk penyetemannya itu yang memakan waktu. Karena di situ kita perlu menyolder, kan di situ ada mesin-mesinnya. Oh iya, nah, perlu tambahan wawasan lagi. Itu tuh memang kalau gini kan, wah jadi gini anak-anak itu bisa semuanya bisa bantu nyetem. Tapi kalau yang elektrik itu memang tidak semua. Nah kalau yang ini yang bisa sambungkan ke ampli, ini misalnya akustik gimana? Ini nanti ditambah equalizer. Oh, equalizer. Jadi ada equalizer. Tambah berapa itu Pak? Ya itu kan
tinggal maunya yang kelas apa. Oh, ada kelas-kelasannya. Ya. Itu tinggal beli paketan modul gitu terus dipasang gitu. Iya, itu di sana ada paketan, tapi kebanyakan memang kami tawarkan. Nah, ini yang bisa pakai equalizer atau tidak. Kalau bisa pakai equalizer, misalnya hari ini pesen, nanti bisa diambil besok. Oh, nah, misalnya, Bapak tidak nyetok? Ya kadang-kadang kan habis. Oh, oke. Ya, meskipun nyetok, tapi untuk memasang itu kan perlu waktu. Daripada nanti ya nunggu. Kalau memang rumahnya agak jauh, memang saya prioritaskan, saya pasang sekali. Belinya modul jauh, Pak? Di sini sudah teman-teman UKM itu sudah ada yang menyediakan, toko seperempatnya ada. Oke. Ya, Pak, harapannya apa, Pak? Harapan memang sangat banyak sekali. Jadi harapan UKM ini memang kami yang kami rasakan, pelaku ekonomi kreatif ini untuk kesejahteraannya masih belum maksimal, Mas. Karena dari beberapa segi ini ada keterbatasan, termasuk tadi Mas Bambang menanyakan ketergantungan kami dengan produk luar, itu utamanya. Kemudian yang kedua, memang di akhir-akhir ini ya kendala kami tenaga kerja, Mas. Karena kalau kami ya misalnya mengambil tenaga kerja dari Sukoharjo itu sudah sulit, maka kami banyak mendatangkan dari Wonogiri, Gunung Kidul, bahkan yang sebelah utara itu ada yang Blora, Jepara, Temanggung. Keluar biaya lagi. Ya kebetulan ya memang tenaga itu memang kami ambil dari nol kebanyakan. Nah biayanya memang kami harus menyediakan tempat dan makan tiap hari. Itu memang. Nah, sebenarnya dulu pernah kami mengeluh lah, dalam arti sambat. Kita kan punya dinas tenaga kerja. Nah, kami sambat ke sana. Lah apa? Nanti tenaga kerja kami yang misalnya menyediakan. Tapi kami itu bukan pabrik, Pak. Saya gitu kan. 3 bulan mau dimagangkan, semua kosnya itu yang nanggung dinas. Tapi setelah itu kan kami belum bisa melihat 3 bulan itu kemampuan tenaga kerja itu sampai mana. Nah ini. Pak, kalau beli satu yang bisa disambungkan ke ampli, yang untuk newcomer berapa harganya? Wis Ya. jadi gitu, nggak usah masang modul. Ya minimal 550. 550 bisa beli gitar di Ngrombo. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.